Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDX Islami, kembali lagi di podcast Investaria. Perkenalkan saya Saksa yang akan menemani sahabat IDX Islamik ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita di episode kali ini. Buat sahabat IDX Islamik yang baru nonton podcast ini, jadi Investaria adalah program baru nih dari IDX Islamik di mana kami akan membahas seputar tips mengatur keuangan serta investasi di pasar modal syariah. Di episode-episode sebelumnya, podcast Investaria sudah membahas prinsip syariah di pasar modal. Kemudian, apakah transaksi dan juga barang yang ada di pasar modal syariah ini halal atau enggak sih? Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait transaksi. Jadi lebih spesifik nih terkait transaksinya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum gitu ya, atau bukan. Dan gimana sih cara kita bertransaksi di pasar modal syariah, melalui apa? Gimana sih kendaraannya? Nah, untuk membahas terkait ini saya nggak sendiri gitu ya. Saya akan berbincang ngobrol-ngobrol dengan Mbak Wita Putri Verta, partnership dari Mandiri Sekuritas. Halo Mbak Wita, apa kabar? Mbak Sasa, sehat. Gimana kesini tadi macet nggak? Macet sih lumayan ya. Gimana Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. langsung aja nih Mbak Wita. Tadi aku sedikit menyinggung gitu ya ke sahabat IDX Islamik gitu. Gimana sih cara kita transaksi di pasar modal syariah, melalui apa kendaraannya? Kan salah satunya dengan sekuritas gitu ya. Karena secara landasannya kita udah ada support sistemnya gitu ya dari 24 fatwa DSN MUI gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita bahas kali ini adalah gimana sih transaksi di pasar modal syariah gitu ya. Apakah Mandiri Sekuritas, kalau misalnya sahabat IDX Islamik gitu ya, investor saham syariah mau transaksi melalui Mandiri Sekuritas ini udah sesuai dengan prinsip prinsip syariah di pasar modal gitu. Dan gimana sih proses mengembangkan syariah online trading system ini? Silahkan. Wow, banyak ya pertanyaannya ya. Oke, sebelumnya teman-teman sahabat IDX Islamik ya. Jadi kita dalam bertransaksi saham syariah itu sebenarnya sudah ada loh Mbak 5 fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, saat ini untuk mekanisme transaksi saham itu sebenarnya sudah ada 2 fatwa, salah satunya gitu ya. Yang pertama fatwa 80 terkait penerapan bagaimana mekanisme transaksi pasar modal syariah itu di Bursa Efek Indonesia ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua itu fatwa 135 terkait transaksi saham. Nah, mungkin untuk di Mandiri Sekuritas sendiri, kita sebenarnya punya yang namanya online trading, namanya Mandiri Online Securities Trading, atau biasa kita kenal dengan SOTS ya Mbak ya. Nah, untuk SOTS sendiri sebenarnya Mbak, itu kita sebelum bisa bertransaksi di sana itu ada pengecekannya Mbak. Jadi kita harus direview dulu oleh Otoritas Jasa Keuangan dan DSN MUI tentunya. Jadi setelah kita proses pengecekan ini, itu selama dalam 3 tahun itu kita pengecekan setiap 3 tahun itu kita cek dulu, akan direview terus sama MUI. Semisal SOTS-nya Mandiri Sekuritas itu tidak sesuai lagi, kita nggak bisa bertransaksi saham syariah itu melalui Mandiri Sekuritas. Jadi pengecekannya itu cukup berkala ya, betul, dan ketat gitu ya. Ketat jadi banget. Untuk Mansek atau Mandiri Sekuritas bisa mengoperasikan atau mengembangkan SOTS ini istilahnya nggak sotoy sendiri. Bener, gitu ya Mbak Wita ya. Nggak langsung-langsung aja ya Mbak Bener, bener. Jadi juga tektokan gitu ya, atau konsultasi ke DSN MUI sama ke OJK dan Bursa Efek Indonesia juga ya. Oke. Terus kalau saya boleh tahu apa sih sebenarnya nih bedanya syariah online trading system MOS yang ada SOTS-nya sama MOS yang nggak ada SOTS-nya gitu. Iya, untuk sobat MOS dan sobat IDX Islamik di sini perlu tahu nih. Jadi banyak pertanyaan gini Mbak, untuk MOS itu penggunaan aplikasinya apakah sama? Sama. Tapi yang membedakannya user ID saat login. Jadi aplikasinya sama-sama MOS nih Mbak. Nah, kalau untuk MOS syariah, biasanya kita ngomong MOS syariah. MOS syariah ini teman-teman ketika login itu hanya bisa membeli saham-saham yang masuk ke daftar efek syariah. Jadi nggak bisa membeli saham di luar DES. Jadi misalnya nih, aku pengen beli saham misalnya PT Unilever misalnya gitu ya. Itu misalnya ini kan syariah ya Mbak.
Nah, kalau aku cari misalnya multi bintang, nah kalau aku search itu aja nggak ketemu, Mbak. Oh. Kalau di daftar efek syariah. Jadi nanti di MOS SOTS itu teman-teman jangan khawatir karena memang hanya bisa membeli saham-saham yang yang masuk ke daftar efek syariah. Dan untuk daftar efek syariah ini juga teman-teman, ini ada review juga nih dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, termasuk DSN MUI di bulan Mei dan November ya Mbak ya. Betul, Jadi dalam betul. 1 tahun itu ada pengecekan untuk saham-saham yang masuk ke daftar efek syariah. Jadi teman-teman di sini harapannya memang sudah mungkin kita mulai melek ya Mbak ke yang syariah gitu, karena tenang saja untuk MOS syariah itu sudah ada kriteria pemilihan sahamnya Mbak. Oke. Jadi Mantap nanti banget nih. mungkin kita bakal jelaskan ke syariah ke bagian-bagian saham-saham apa aja sih yang bisa kita beli di sana. Oke, Gitu. mantap. Nah, ini kayaknya pertanyaan selanjutnya nyambung juga gitu Iya. ya. Karena biasanya di kelas edukasi kita juga infokan gitu ya ke sahabat IDX Islamik Iya. bahwa salah satu risiko jadi investor saham syariah itu kan kalau saham yang dimiliki keluar nih dari daftar efek syariah. Tadi kan Mbak Wita juga bilang kalau di review setiap 6 bulan sekali gitu Bener. kan. Nah, gimana aplikasi MOS SOTS ini menghandle jika ada case seperti ini? Misalkan ada nasabah gitu ya, ada investor yang sahamnya keluar nih dari daftar efek syariah. Silahkan. Wah, mantap pertanyaannya. Karena ini pertanyaannya harus ditanyakan Mbak. Karena memang saham itu tadi karena kita bilang ada pengecekan lagi, review lagi, saham-saham itu bakal di-filter lagi. Jadi di MOS syariah Mbak, saat pembukaan rekening itu kita langsung kasih user ID 2 Mbak. Oke. User ID yang syariah dan yang konvensional. Tapi kalau di Mansek kita namanya rekening penampungan. Ketika once misalnya saham yang dibeli itu ternyata keluar dari daftar efek syariah, itu bakal masuk ke rekening penampungannya Mansek. Oh, Nah, canggih gitu, ya. canggih banget. Jadi Udah ketika otomatis gitu ya. benar, jadi ketika nanti misalnya keluar sahamnya, itu teman-teman bakal masuk ke portofolio penampungan. Ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan sama teman-teman IDX Islamik, itu bisa menjual atau mendiamkannya di sana. Oke, Gitu. mantap. Terus kira-kira ada fitur apa lagi sih yang bisa memudahkan nih para investor gitu ya, mungkin sahabat IDX Islamik juga dan para investor saham syariah di MOS SOTS gitu ya untuk bertransaksi. Karena kita tahu kan akad dari jual beli saham syariah itu kan bai al musawamah gitu ya. Dan nggak hanya investasi aja, termasuk trading juga gitu ya. Jadi trading tuh diperbolehkan secara prinsip syariah karena kan basicnya jual beli gitu ya, selama nggak ada spekulasi gitu ya, dan juga barangnya jelas itu diperbolehkan. Nah, apa sih fitur gitu ya di MOS SOTS yang dapat memudahkan nih para investor saham syariah dalam melakukan trading maupun investasi? Oke, thank you pertanyaannya Mbak. Jadi ini perlu banget nih. Jadi yang pertama Mbak, kita tuh ada menyediakan notasi khusus. Jadi nanti semisal nih, once Mbak misalnya mencari saham, ketika search saham yang masuk ke daftar efek syariah, itu kalau misalnya sahamnya lagi tidak baik-baik saja, kita ada namanya fitur notasi khusus. Nanti bakal muncul Mbak tandanya, ada X, S misalnya gitu ya. Itu berarti tandanya kalau udah ada tatonya, itu berarti sahamnya udah nggak baik. Nah teman-teman IDX Islamik mungkin bisa menghindari saham itu ya. Tapi ada fitur tambahan lagi nih Mbak di Mandiri Sekuritas yang mungkin saya pengen kenalkan juga nih sama teman-teman yang lain. Namanya auto order. Oh oke, gimana tuh auto order, bisa dijelasin nggak? Wow, jadi auto order nih Mbak, ketika misalnya nasabah-nasabah di sini atau teman-teman IDX Islamik itu mobilitasnya tinggi, sibuk misalnya dengan pekerjaannya, jadi pengen beli juga nih saham syariah misalnya gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa banget masuk ke auto order. Di auto order ini bisa pemesanannya baik itu beli dan jual secara otomatis. Oh, gitu Mbak. Jadi nanti kita bikin strategi sendiri. Nanti bikin strategi di sana. Ketika parameternya udah diatur, nanti strateginya itu bakal ngikut selama 30 hari Mbak. Oh, wah Jadi canggih ya. Iya benar. Jadi kalau kita misalnya lagi sibuk dan pengen investasi juga, itu bisa menggunakan auto order. Oke, jadi berarti benar-benar fitur ini dikembangkan untuk memudahkan para investor gitu ya, untuk bertransaksi di MOS, di aplikasi gitu ya. Benar. Oke. Nah,